Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk belajar. Tak lupa, kita selalu jaga kebersihan di sekitar dan selalu jaga kondisi badan agar kita semua terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Akan tetapi sebelum kita masuk dalam materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah materi kelas 4, tema 6, subtema 5. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Ya, di tema 6 ini kita banyak belajar tentang puisi, menulis dan memahami puisi, memahami makna puisi, perbaitnya. Selain itu, kali ini kita juga akan mempelajari tentang makanan khas dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, ada gambar di sini. Gambar apa ya ini ya? Ini adalah gambar sebuah buku. Pernahkah kamu melihat buku-buku di samping? Pernahkah kamu membacanya? Apa buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Mungkin anak-anak mempunyai penulis favorit yang sering buku-bukunya sering dibaca, buku-bukunya sering dibeli sama anak-anak. Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara N.G. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis cerita anak lainnya? Nah, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Nah, peran penulis anak yang pertama ada penulis melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, ketiga hal ini memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Nah, di antara kalian apakah ada yang ingin menjadi penulis? Ya, kalau mungkin ada, mulai berlatihlah dari saat ini. Entah itu sering membaca, suka menulis, suka mengarang cerita, suka membuat puisi, suka membuat syair, dan lain-lain. Peran lain seorang penulis cerita anak adalah memicu anak berimajinasi, membangun semangat anak, mendidik anak aktif dan kreatif, dan memudahkan anak untuk fokus. Jadi, penulis yang menulis itu memicu untuk anak itu kreatif, aktif, semangat, dan lebih fokus. Gitu. Manfaat membaca buku cerita adalah dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, melatih daya ingat, mengenalkan hal-hal baru, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Manfaat baca buku untukmu: dengan membaca buku, kita dapat menambah ilmu, meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra.
Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibanding dengan karangan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berbeda di daerah lain di Indonesia? Mungkin di luar Jawa, di Kalimantan, di Papua. Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Entah itu bahasanya, entah itu baju adatnya, entah itu rumah adatnya, entah itu senjata khas atau yang lain-lain. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasanya, bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, ini adalah sebuah gambar makanan khas yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa saja yang ada dicontohkan di dalam buku tema, ada 4, yaitu ada pecel, soto, bapeda, dan bika Ambon. Ini adalah makanan khas yang ada di Indonesia dan berbeda-beda daerah asalnya. Pernahkah perhatikan gambar-gambar di atas? Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Nah, yang pertama kita membahas pecel. Pecel ini berasal dari mana? Pecel ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Yang membesarkan nama pecel, membesarkan makanan pecel adalah daerah Yogyakarta. Nah, yang kedua ada soto. Nah, ini ada yang lebih unik ya ini. Soto ini terbilang unik karena khas soto itu tidak dari satu daerah saja. Ini ada beberapa kota yang mempunyai makanan khas soto, yaitu ada Semarang, Solo, Kudus, Surabaya, Bandung, Betawi. Nah, masih banyak lagi, tidak hanya kota-kota ini atau daerah-daerah ini. Dan uniknya lagi, soto adalah yang pertama ada di Cina, bukan di Indonesia. Akan tetapi yang pertama mengenalkan soto, membesarkan nama soto itu adalah wilayah Semarang, daerah Semarang. Nah, lambat tahun ataupun lama-kelamaan, wilayah-wilayah lain juga menginovasi atau memodifikasi soto tersebut yang menjadi berbeda rasa, menjadi berbeda bentuk, tetapi tetap dasarnya soto ataupun makanan yang berisikan rempah-rempah. Nah, sampai saat ini soto tidak hanya ada di Cina ataupun di Semarang saja, ada di Solo, Kudus, Semarang, Bandung, Betawi, mungkin ada di soto Boyolali juga ada, dan masih banyak lagi. Kita beralih ke gambar ketiga. Ini adalah gambar bapeda. Bapeda ini adalah makanan khas Maluku dan Papua. Sedangkan keempat sudah bisa kita tebak ya. Ini adalah bika Ambon. Ya, ini adalah makanan yang berasal dari daerah Ambon. Manfaat dari mengetahui bahasa daerah bagi kita adalah ketika kita berada di daerah itu, kita bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik dan benar, sehingga kita paham apa yang dimaksud atau diinginkan orang di sekitar. Sedangkan manfaat mengetahui makanan khas bagi kita adalah kita bisa merasakan atau mengetahui khas makanan daerah-daerah tersebut. Tak lain juga manfaat lainnya menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Oh, kita tahu di sana makanan khasnya apa, bahasa daerahnya apa, dan bahasa daerah yang digunakan sehari-hari itu seperti apa. Itu adalah ilmu tersendiri bagi kita semuanya. Nah, materinya sudah selesai, mari kita membuat tugas. Tugas kali ini, yang pertama,
Anak-anak buatlah puisi yang bertema Indonesia. Bebas ya, yang namanya Indonesia berarti temanya luas banget. Bisa kalian membahas tentang makanan khas, rumah adat, membahas tentang bahasa daerah, bisa membahas tentang alam di Indonesia, apa saja, dan ataupun perjuangan di Indonesia, dan masih banyak. Keindahan-keindahan di Indonesia itu tidak terhitung, banyak sekali. Minimal 4 bait. Dengan menjelaskan makna per baitnya, kalian ceritakan makna bait pertama apa, bait kedua apa, bait ketiga apa, dan ceritakan isi dari keseluruhan puisi yang sudah kamu tulis berupa paragraf. Buatlah satu paragraf, ceritakan isinya apa, semuanya. Sebutkan 10 makanan khas yang ada di Indonesia beserta asal daerah makanan khas tersebut. Yang ketiga, ceritakan dalam sebuah paragraf apa yang sudah kamu pelajari kali ini dan hal baru apa yang sudah kamu ketahui hari ini. Nah, cukup sekian tugasnya dan sekian materi kita kali ini. Melestarikan makanan khas yang mungkin tidak berasal dari daerah kita itu juga tanggung jawab kita semua loh sebagai warga Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.